Ya dah. Belajar adalah kapanpun, dimanapun. Sehingga karena proses belajar kita yang baik, maka setiap kita menemukan masalah, kita sudah siap untuk menyampaikan pisau analisis atau kerangka analisis terkait dengan masalah itu, karena kita sudah menguasai. Masa kita belajar hanya untuk kepentingan UTS UAS itu loh. Berarti kalau ada nggak ada UTS UAS, nggak ada proses pembelajaran ya. Kalau Iya, nggak ada Pak. UAS UAS, nggak ada ya. Nah itu kelihatannya menjadi naluri hasrat manusiawi dari setiap manusia kok kelihatannya. Tidak cuma dosen, tidak cuma mahasiswa tapi juga dosen tuh. Kan? Biasanya baru belajar kalau ada ujian atau baru bekerja kalau sudah mendekati hari, misalnya tugas kelompok dikumpulkan tanggal 12 Oktober misalnya. Kalian biasanya mengerjakan bertanggal berapa? Biasanya loh, umek-umeknya tanggal berapa biasanya? Tanggal 12 pagi, Pak. 12, 11 pagi, 11 malam biasanya. Padahal harusnya sekarang mulai disiapkan, tinggal kemudian pada tanggal 11 sudah selesai, tinggal mereview saja. Tapi yang terjadi nggak seperti itu. Ya itu kelihatannya fitrah manusia dan manusiawi. Meskipun sebenarnya itu masih menggunakan akal normal bukan akal sehat. Kan gitu ya. Normali ngono Pak. Tapi itu nggak sehat gitu. Sama seperti ya itu mirip dengan kayak rahasia Tuhan itu. Kenapa kematian itu jadi rahasia Tuhan itu? Ya supaya manusia itu diberi pilihan untuk menjadi orang baik atau tidak baik, itu pilihan. Kan sebenarnya gitu. Tapi kalau manusia diberitahu kapan meninggalnya, maka semua orang jadi orang baik gitu. Kelihatan gitu ya. Misalnya iki tanggal semene mati nih. Si fulan matinya tanggal 14 Oktober. Wah, mulai sekarang dia selalu mendekat pada Gusti Allah terus. Tapi karena merasa kesempatan hidupnya banyak, maka seringkali manusia itu abai dan lalai. Itu fitrah manusiawi. Itu kenormalan berpikir, tapi bukan kesehatan berpikir. Itu ya. Nah, paham ya tentang tugas kelompok, paham ya nanti ya. Nanti ini kalian pilih di Hebat e-learning, kalian download saja. Kemudian pilih masing-masing kelompok untuk diacak siapa yang harus presentasi di tugas Kalmak. Dan seterusnya nanti kalau ternyata kelompoknya masih kurang ya satu materi bisa untuk dua kelompok. Oke, ada komentar teman-teman? Halo. Ada komentar enggak? Ayo. Kuliah diawali dari pertanyaan kalian. Intelektualitas dimulai dari pertanyaan, bukan diakhiri dari jawaban. Monggo, jika ada teman-teman yang mau komentar. Tegar, Andika, Bunga, dan sebagainya. Ada yang mau bertanya tentang kuliah-kuliah kemarin? Ini mestilah disinau kemarin. Mesti orang mau coba buku filsafat paling ya. Oke teman-teman, kita kembali ke materi awal kita yang satu PPT ini memang dipakai dalam rangka untuk 3 pertemuan. Jika kemarin kita sudah membicarakan terkait dengan persoalan muasal dari pemikiran filsafat yang kemudian bagaimana kita mencoba meletakkan filsafat sebagai cara berpikir dan metode berpikir, sekaligus dalam keadaan tertentu banyak orang menempatkan filsafat sebagai falsafah hidup, maka kita di sini sampai pada sebuah pembahasan terkait dengan ada 4 pendekatan dalam belajar filsafat itu. Ya kan? Banyak orang bertanya, sebenarnya kalau belajar filsafat itu mulai dari mana sih Pak? Ya kan? Nah tergantung sebenarnya teman-teman sekalian. Karena kalian tidak berada pada disiplin ilmu filsafat yang filsafat sebagai sebuah objek material seperti fakultas filsafat, prodi filsafat, kalau di sana memang semua pendekatan itu digunakan, ya kan? Di semester awal biasanya menggunakan pendekatan definisi di semester awal, semester 1, 2. Kemudian semester 3, 4 sudah pendekatan sistematika atau yang disebut dengan pendekatan cabang-cabang filsafat. Kemudian di semester 5, 6, 7, 8 dan seterusnya itu sudah mulai pendekatan historis dan pendekatan tokoh
Artinya sebelum mahasiswa itu punya pemahaman yang baik tentang tokoh-tokoh filsafat, pemikiran para filosof, mereka harus punya pemahaman yang baik tentang state of the art-nya filsafat itu apa gitu. Ya kan? Konstruksi dasar dari cara berpikir kefilsafatan itu seperti apa sih? Sehingga dengan memahami konstruksi dasar atau mungkin pemahaman kefilsafatan secara definisi maupun terminologis, orang kemudian bisa memiliki seperangkat alat atau seperangkat pengetahuan yang bisa dipakai dalam rangka untuk memasuki rimba pergulatan pemikiran kefilsafatan, sehingga dia tidak mengalami kekagetan, dia tidak mengalami shock culture lah, karena akan ketemu dengan para filosof-filosof yang mungkin seringkali dianggap non mainstream cara berpikirnya. Kalian akan ketemu dengan aliran-aliran yang mungkin kelihatannya bertolak belakang dengan apa yang selama ini kita alami terus-menerus itu. Kenapa kita seringkali mengalami shock? Ya karena selama ini kita memang terbiasa untuk menerima pewarisan pengetahuan begitu saja gitu loh. Ya kan? Karena kita sudah terbiasa menerima pewarisan kebenaran, pewarisan pengetahuan begitu saja, maka ketika menerima sesuatu yang baru, ketika menerima sebuah paradigma yang agak berbeda dengan sebelumnya, menerima sudut pandang yang berbeda, menerima sebuah perspektif yang berbeda, maka akan muncul penolakan-penolakan pada awalnya gitu loh. Ya kan? Akan memunculkan sesuatu yang resisten, perlawanan-perlawanan. Bahkan tidak jarang cara-cara kita dalam menerima kebenaran itu tidak hanya resisten, tuduhan-tuduhan terhadap sesuatu yang baru. Kan begitu kan? Tuduhan-tuduhan bahwa yang baru itu sesat, yang baru itu sempalan, yang baru itu tidak bisa diterima oleh akal sehat, yang baru itu tidak sesuai dengan common sense, pengetahuan umum yang dimiliki oleh manusia pada umumnya. Tapi ternyata yang baru itu ternyata justru memberikan sebuah alternatif ketika semua penjelasan itu mengalami kebuntuan. Atau yang baru itu ternyata mampu membongkar selubung-selubung ideologis yang bersembunyi dari pengetahuan-pengetahuan yang lama. Ya kan? Apalagi perspektif sejarah misalnya. Ternyata perspektif yang baru itu memberikan sebuah alternatif pemikiran bahwa di balik semua peristiwa-peristiwa sejarah itu ada di balik semua penulisan-penulisan sejarah itu ada aspek-aspek teleologis itu, atau tujuan-tujuan yang dimunculkan dari penulisnya, sehingga bisa jadi banyak peristiwa yang muncul dalam peristiwa sejarah itu ada faktanya, ya kan? Tapi tidak semua ada datanya, tapi tidak semua data itu kemudian kita pakai dalam menjelaskan sebuah peristiwa itu. Maka bisa jadi ada manipulasi gitu loh. Ya kan? Ada manipulasi. Ya kan? Ada fakta anomali yang tidak boleh disebutkan dalam peristiwa itu. Nah, pemikiran-pemikiran baru itu mencoba memberikan sebuah pencerahan di balik kebutuhan-kebutuhan itu. Makanya basic itu menjadi penting. Tools itu menjadi penting. Alat itu menjadi penting. Sarana itu menjadi penting. Makanya ini dimulai dulu. Kita awali dulu dari pendekatan definisi, ya kan? Setelah itu baru belajar sistematikanya. Setelah itu baru belajar tokoh dan historisnya. Nah, teman-teman sekalian, kalau kalian dari semua penjelasan tentang filsafat, semua buku tentang filsafat itu biasanya memberikan pengertian yang berbeda tentang filsafat. Sama dengan kalau kalian baca kebudayaan itu loh. Kalian sudah ikut pengantar ilmu budaya, semua buku tentang kebudayaan, semua buku tentang kebudayaan itu juga memberikan pengertian yang berbeda satu sama lain tentang kebudayaan itu apa. Ya kan? Apakah mereka salah? Tidak. Ya kan? Tidak salah. Tetapi karena mereka memiliki sebuah sudut pandang yang berbeda, sehingga melahirkan sebuah perspektif yang berbeda itu loh. Tetapi meskipun terjadi perbedaan-perbedaan terkait dengan berbagai definisi-definisi itu, tetap ada satu kata kunci yang memberikan pengertian yang sama tentang apa itu filsafat, termasuk juga apa itu kebudayaan, pasti ada kesamaan-kesamaannya. Misalnya, yang paling memiliki kesamaan adalah pemahaman filsafat dari secara etimologisnya. Definisi itu kan etimologis dan terminologis itu kan. Nah, secara etimologis yang berbeda itu secara terminologis nanti. Tapi secara etimologis, semua orang yang belajar filsafat pasti punya pemahaman yang sama bahwa filsafat
berasal dari dua kata penting, yaitu philos and sophia atau philen and sophos, yang artinya apa? Mencintai kebijaksanaan, mencintai kearifan. Philos and sophia. Maka kalau siapa itu seorang filosof? Filosof adalah seseorang yang mencintai kebijaksanaan. Maka Pitagoras suatu saat pernah ditanya, apakah Anda seorang yang bijaksana? Bukan. Saya bukan orang yang bijaksana. Saya adalah seorang filosofer. Apa itu? Orang yang mencintai kebijaksanaan. Orang yang mencintai wisdom. Wise. Sikap yang bijaksana, sikap yang arif. Kenapa banyak orang tidak arif? Karena dia nggak tahu. Dia tidak tahu tentang segala sesuatu. Karena dia tidak tahu tentang segala sesuatu, maka dia seringkali justru ketika dia menyampaikan ide gagasan lebih bersifat emosional, lebih bersifat lebih melakukan pendekatan-pendekatan yang sangat subjektif dan sebagainya itu. Maka teman-teman bisa lihat filsafat itu adalah selalu berusaha untuk mencari kebijaksanaan, wisdom lah, ya kan. Meskipun kemudian seringkali dipahami salah oleh orang-orang. Kalau saya sih lebih melihat wisdom itu adalah lebih di dalam seperangkat pengetahuan, wisdom itu bisa juga kemudian diidentikan dengan mencari kebenaran itu. Ya, kalau orang sudah menemukan kebenaran, maka dia pasti akan berpikir arif dan bijaksana itu. Bisa dilihat bagaimana seorang Socrates dianggap arif dan bijaksana meskipun dia kemudian dia dianggap arif bijaksana karena dia sebenarnya tahu tentang segala sesuatu, tapi menganggap dirinya tidak tahu apa-apa gitu. Makanya seorang muridnya namanya Plato, dia mengatakan seorang yang bijaksana di era Yunani kuno adalah satu-satunya orang bijaksana hanya Plato, hanya Socrates. Kenapa? Karena dirinya tahu bahwa dirinya tidak tahu gitu. Dia mengatakan itu. Dia tahu, tapi dia adalah orang yang sadar bahwa dirinya tidak tahu apa-apa itu. Makanya dia bertanya, karena dia tidak tahu apa-apa, dia bertanya kepada semua orang, kepada setiap orang yang merasa tahu tentang segala sesuatu. Ketemu dengan pemimpin politik, dia tanya tentang politik itu apa. Bertemu dengan seorang hakim, dia tanya keadilan itu apa. Kan gitu kan? Ketemu dengan seorang sastrawan, dia bertanya tentang sastra itu apa, keindahan itu apa. Ya kan? Dia bertanya tentang setiap orang yang merasa tahu segala sesuatu itu. Nah, karenanya Plato menjuluki dia sebagai filsuf yang tidak tahu apa-apa itu. Itu lebih bijaksana daripada orang yang tidak tahu apa-apa merasa apa? Tahu, Pak. Merasa tahu. Banyak orang yang tidak tahu apa-apa merasa tahu. Tapi ketika dia dipertanyakan kembali tentang ketahuan dia, tentang bagaimana dia merasa tahu tentang segala sesuatu itu, ternyata kesimpulannya sesungguhnya dia tidak tahu apa-apa, tapi hanya merasa tahu. Ditanya tentang sejarah itu apa? Socrates akan bertanya itu. Maka jawaban dia tentang sejarah itu menjadi sebuah hipotesa yang akan dipertanyakan kembali. Bayangkan, jawaban dia tentang sejarah itu menjadi sebuah hipotesa yang akan dipertanyakan kembali, yang terus-menerus. Maka Socrates mengatakan filsafat itu seni bertanya itu. Ya kan? Dia seni bertanya, tapi bertanya yang sungguh-sungguh. Untuk menemukan apa? Untuk menemukan pengetahuan tentang segala sesuatu. Sehingga kalau dia menemukan pengetahuan tentang segala sesuatu itu, maka diharapkan dia punya sikap arif dan bijaksana itu. Ya kan? Kearifan dan kebijaksanaan itu hanya mungkin muncul dari orang yang memiliki seperangkat pengetahuan tentang segala sesuatu itu. Kenapa sekarang orang banyak konflik orang tentang agama? Karena dia tidak paham tentang agama sebenarnya. Misalnya seperti itu. Bisa nggak terjadi seperti itu? Kenapa orang sekarang terjadi konflik tentang politik? Karena mereka nggak paham tentang politik. Arti politik itu kan sesuatu yang luhur. Politik itu memang sesuatu yang diselenggarakan dalam rangka untuk menata kehidupan untuk menjadi lebih baik. Ya kan? Polis itu kan kota. Bagaimana kumpulan antara 2-3 orang yang begitu banyak itu harus diatur supaya apa? Supaya ketika 1-2 orang itu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing, tidak terjadi konflik. Maka politik diatur untuk memenuhi kebutuhan banyak orang. Maka banyak orang mengatakan sebenarnya politik itu adalah tempat yang paling luhur
di mana orang bisa mengabdikan dirinya secara baik. Tapi sekarang kalau orang ditanya tentang politik, apa pemahaman orang tentang politik? Ayo, kalau orang ditanya tentang politik itu apa? Misalnya, Korupsi, Pak. kotor, korupsi, ya kan, saling menjatuhkan, begitu kan? Saya nggak mau politik, Pak. Kenapa? Politik kotor. Dalam politik itu tidak ada kawan abadi dan tidak ada lawan abadi. Hari ini bermusuhan, besok bergandengan tangan, gitu loh. Dulu 2019 Jokowi Prabowo itu bermusuhan, bahkan pendukungnya melahirkan kadrun dan cebong, melahirkan kampret dan apa itu satunya itu, bermusuhan abadi itu sampai sekarang itu. Tapi justru yang didukung sekarang bermesraan gitu kan. Terus piye itu cebong dan kampret itu? Masa masih cebong dan kadrun? Masa masih bermusuhan itu loh. Berarti akhirnya orang menganggap bahwa alah politik itu kotor, Pak. Saya nggak mau berpolitik. Nah, itu kenapa? Karena orang nggak paham tentang politik itu apa. Seolah-olah politik itu hanya rebutan kekuasaan gitu kan. Politik itu rekrutmen pemimpin, bukan rekrutmen pejabat. Antara pemimpin dan pejabat kan beda. Ya kan? Tapi karena yang muncul kemudian di panggung politik itu orang saling menista, orang saling membenci, sehingga kemudian orang mengatakan bahwa saya nggak mau berpolitik. Padahal kata seorang sastrawan dari Jerman, buta yang paling parah sesungguhnya bukan buta aksara, tapi buta yang paling parah adalah buta politik. Mengapa? Karena orang itu tidak tahu bahwa sesungguhnya semua hajat hidup manusia itu dikelola melalui proses-proses politik gitu loh. Ya kan? Semua hajat hidup kita itu dikelola melalui proses-proses politik. Harga minyak goreng mau mahal atau murah, proses politiklah yang berperan. Harga UKT, kok harga ya? Biaya UKT, kalau saya menyebut harga kok nggak pantas. UKT bukan harga, Pak. Lah apa? Biaya, Pak. Padahal yang bayar. Kalau nggak bayar, berarti kan kalau saya mengatakan harga kan berarti pendidikan itu komoditas gitu loh. Komoditas yang harus dibeli, Wah, itu kan menarik bahasa-bahasa kayak gitu. Supaya tidak menjadi harga, namanya biaya gitu loh. Ya kan? Biaya persalinan. Karena rumah sakit nggak boleh komoditas, maka ada biaya, padahal nggak ada bedanya. Sehingga jangan-jangan rumah sakit dengan pendidikan sudah jadi komoditas itu loh. Sudah menjadi barang untung rugi gitu loh. Wah, ini kalau kalian belajar Paulo Freire, belajar Ivan Illich akan mengkritik semua sistem pendidikan di Indonesia itu. Ivan Illich menulis buku The Schooling Society, bebaskan masyarakat dari sekolah itu. Langsung sekolah, apalagi kemudian siapa lagi? Paulo Freire atau siapa ya? Yang menulis sekolah itu candu. Nah, kenapa? Karena orang nggak paham tentang pengertian itu sendiri. Tidak paham politik, maka orang mendegradasikan politik. Tidak paham agama, maka orang mendegradasikan agama. Ya kan? Agama adalah sebuah peraturan yang sifatnya idwatnes, kebatinan, sehingga orang beragama itu semakin arif dan bijaksana dengan beragamanya. Kok sekarang malah orang berperang atas nama agama itu? Ya kan? Sehingga seorang sejarawan yang ahli filolog namanya Karen Armstrong. Pernah dengar namanya Karen Armstrong? Wong sejarah nek ra tau krungu Karen Armstrong tak tinggal mulih, tak tutup layare ini. Ya. Karen Armstrong menulis buku tentang sejarah Tuhan, History of God. Kemudian menulis tentang berperang atas nama agama. Menulis tentang sejarah Muhammad dan sebagainya. Karen Armstrong itu luar biasa. Yang kemudian kenapa banyak orang di Eropa kemudian merasa anti agama karena dia melihat jejak-jejak buruk dalam orang beragama untuk membangun kedamaian di dunia, kok malah dijadikan sebagai alat perang, alat untuk menghujat, alat untuk membenci dan sebagainya. Masa agama seperti itu? Ini kan menarik ya. Itu kan menarik. Berarti apa? Jangan-jangan orang nggak paham tentang agama itu apa, tapi orang hanya berpikir tentang pinggiran-pinggiran di dalam agama, atribut-atribut dalam agama, tapi bukan agama. Orang hanya berpikir tentang atribut-atribut dalam politik, tapi bukan politik itu sendiri. Itu. Maka membahas pengertian, membahas definisi, itu menjadi sesuatu yang penting supaya kita tidak salah paham tentang sesuatu yang kita definisikan. Maka di filsafat itu definisi menjadi sesuatu yang penting.
ya kan? Definisi menjadi sesuatu yang penting supaya kemudian kita tidak mengalami kesalahan-kesalahan dalam menentukan sikap dalam definisi itu. Sehingga ketika suatu saat nanti dalam politik kok tiba-tiba ada orang korup, itu bukan keseluruhan dalam politik, itu anomali dalam politik. Dalam agama tiba-tiba orang mencaci maki, itu anomali dalam beragama, bukan agama itu sendiri. Kalau tiba-tiba orang mencederai simbol-simbol agama, agamanya nggak akan tercederai, tapi kita marah dengan agama merasa tercederai, kan begitu ya? Kita marah dengan ketika simbol-simbol agama itu tercederai itu. Padahal agama nggak akan terkurangi, Tuhan nggak akan terkurangi meskipun semua umatnya tidak beriman kepada Allah itu, kepada Tuhan kan. Tuhan juga nggak akan merasa bangga ketika semua umatnya tiba-tiba tidak menyembah Dia itu. Kan Tuhan Maha Kuasa dengan segala kekuasaannya, kita sendiri saja yang merasa bahwa menjadi pembela Tuhan itu. Maka Gus Dur pernah nulis buku Tuhan tidak perlu dibela itu loh. Kita saja yang sok menjadi satpamnya Tuhan itu. Adewe iki sopo itu loh. Nah, ini menarik. Definisi ini menarik. Nah, pada definisi ini semua orang sepakat. Filsafat adalah mencintai kearifan, mencintai kebijaksanaan itu. Sehingga kadang-kadang orang menganggap bahwa filsafat dekat betul dengan agama ya. Semakin orang yang beragama semakin belajar filsafat, semakin arif dia itu loh. Karena dia tidak memahami sesuatu dari satu sudut pandang. Tidak hanya memahami dari satu sudut fikih saja itu. Dari sudut tekstual saja itu. Bahwa masih ada perspektif lain tentang tasawuf dan sebagainya itu. Kalau tekstual berbahaya agama itu. Kalau tekstual loh ya. Kalau memahami tekstual, maka agama itu untuk siapa? Kira-kira. Semua perintah-perintah agama untuk apa? Coba kalian lihat di teks-teks kitab suci itu. Semua perintah agama untuk siapa? Untuk laki-laki atau untuk perempuan? Semuanya, Pak. Laki-laki maupun perempuan. Serius. Kebanyakan untuk apa? Perempuan itu selalu disebut hanya untuk bagaimana laki-laki memperlakukan perempuan. Dalam banyak hal. Ya kan? Seolah-olah subjeknya adalah laki-laki. Itu kan kalau tekstual. Padahal memahami agama nggak boleh tekstual itu. Maka butuhlah penjelasan lain bahwa penyebutan manusia itu tidak hanya laki-laki, tapi juga perempuan. Gitu loh. Nah, maksud saya ya. Mirip dengan kata cogito ergo sum dalam konteks bahasa filsafat yang lain. Cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Pada zamannya René Descartes, cogito itu hanya untuk laki-laki. Aku laki-laki maka aku berpikir. Yang boleh berpikir hanya laki-laki, yang bisa berpikir hanya laki-laki. Perempuan nggak bisa berpikir. Maka terjadilah kemudian perlakuan yang buruk terhadap perempuan selama berabad-abad lamanya. Karena perspektif yang salah dalam memahami teks. Itu loh. Maka pergaulilah istri-istri kamu dan budak-budak kamu secara berkeadilan. Istri-istri dan budak-budak kamu itu bagikan ladang bagimu, cangkulilah itu. Bayangkan, kalau memahami teks seperti itu, istri-istri ada berapa? Dicangkuli, Pak. Dicangkuli, padahal dipergauli itu istilahnya, ditanami dengan benih-benih. Laki-laki itu penyebar benih, wanita menerima benih itu. Tapi kan kemudian seolah-olah laki-laki bisa menyebarkan benih di mana-mana. Akhirnya istilahnya istri-istri dan budak-budak itu. Istri-istri sudah lebih dari satu, budak-budak lebih dari satu. Makanya wong lanang sak geleme itu loh. Coba lihat di tradisi-tradisi yang memahami agama secara tekstual. Banyak terjadi kekerasan seksual atas nama perintah agama itu loh. Paham ya, teman-teman ya? Halo, hai. Halo, Pak. Nah, coba lihat di beberapa tempat banyak terjadi pelecehan seksual karena menempatkan bahwa seolah-olah perempuan itu objek seksualisasi, objek eksploitasi seksual karena itu dinyatakan dalam perintah agama. Itu kalau tafsirnya terlalu tekstual itu loh. Makanya kita maka belajar filsafat menjadi penting untuk semakin punya kearifan dalam memahami keagamaan itu. Ya kan? Nah, itu pertama. Maka dalam pengertian sempit memang secara etimologis filsafat memiliki pengertian itu. Tetapi dalam arti yang luas, filsafat punya beberapa pengertian. Yang ada beberapa pengertian filsafat dalam arti luas.
secara terminologis dan sebagainya. Filsafat adalah refleksi logis rasional. Tahu yang dipahami refleksi itu apa? Reflektif itu apa? Filsafat adalah refleksi logis rasional. Sudah refleksi, pakai bahasa logis rasional, secara radikal. Bayangkan, masih ada cirinya radikal, masih ada metode sistematis, masih ada universal terhadap segala sesuatu untuk mencapai kebenaran dan kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah pengetahuan yang utuh terhadap segala sesuatu, ya kan? Nah, saya lebih suka memberikan contoh-contoh di agama karena sekarang sedang menarik. Kalau memberikan contoh agama itu hanya sepihak, misalnya di dunia itu ada banyak mazhab pemahaman keagamaan. Seorang yang pemahaman agamanya utuh, dia akan memberikan menurut mazhab ini seperti ini, menurut mazhab ini seperti ini. Kalian punya hak untuk mengikuti mazhab mana. Bukan kemudian ini salah, ini nggak ada dalilnya. Nah, itu akhirnya ya pemahamannya nggak utuh, tapi parsial. Yang muncul adalah membenarkan diri dengan menegasikan yang lain. Ya kan? Kebenaran tuh nggak boleh menegasikan. Kebenaran tuh mengandung intisari dari suatu pernyataan bahwa itu bisa dipertanggungjawabkan. Maka kebenaran tidak boleh menegasikan dengan cara menyalah-nyalahkan. Gitu loh. Kalau yang muncul kemudian menyalah-nyalahkan, terjadi konflik, terjadi kontradiksi-kontradiksi. Ya kan? Islam itu benar karena yang lain salah. Katolik itu benar karena yang lain salah. Terus gimana, Pak? Islam itu benar karena dia mengandung kebenaran. Agama lain itu tergantung dari bagaimana penganut agama lain memahami agamanya. Katolik itu benar karena dia mengandung kebenaran. Misalnya seperti itu cara memahaminya. Berarti bagi penganutnya agama itu mengandung kebenaran masing-masing. Ya kan, yang dalam statusnya saya tulis agama itu membawa pesan kebenaran, bukan agama kalau dia tidak membawa pesan kebenaran. Tapi kan dalam ruang publik kita tidak boleh merasa benar sendiri. Nah, dalam ruang publik yang berbeda ini loh. Ini bukan republik surga, ini republik duniawi. Nah, apa artinya refleksi, teman-teman sekalian? Refleksi logis rasional. Halo. Refleksi itu tukang pijet, Pak, gitu ya. Apa itu refleksi? Artisa. Refleksi itu proses pekerjaan seperti apa refleksi itu? Mekanisme kerja refleksi itu seperti apa? Anda harus direfleksikan ini. Karena kalau ini tidak ada refleksi akhir pekan, refleksi HUT kemerdekaan, refleksi Isra Mi'raj misalnya, refleksi hari Paskah misalnya. Halo. Gambaran, Pak. Gambaran. Kalau gambaran masih sangat deskriptif ya, masih. Tapi kalau refleksi itu ada proses dari proses keseluruhan akal budi dan pendalaman batin itu terlibat itu loh. Boleh nggak saya menyamakan refleksi itu dengan perenungan? Perenungan yang mendalam itu loh. Ya kan? Setelah kita membaca situasi, kemudian kita renungkan. Kita renungkan dengan berbagai referensi, kita renungkan dengan berbagai pikiran-pikiran yang arif dan sebagainya, akhirnya kemudian muncul, oh ini sikap kita. Sehingga refleksi itu dia bukan pelamunan. Merenung dengan melamun itu beda itu. Banyak orang mengatakan filsafat itu ahli melamun, bukan. Dia merenung. Maka kenapa para filosof itu bisa melahirkan banyak teori-teori? Karena dia merenung. Ya kan? Perenungan itu adalah sebuah proses di mana akal budi itu bekerja secara sistematis, kemudian dibarengi dengan ketajaman kemampuan berpikir itu. Suatu saat yang pernah saya ceritakan ketika Newton mendapatkan fakta ada buah apel jatuh,
dari buah apel jatuh itu dia melakukan perenungan yang mendalam, ya kan? Apa yang membuat benda itu jatuh ke bawah itu loh? Dia tidak melamun. Kalau melamun menghasilkan apa? Lamunan menghasilkan apa? Kesurupan, Pak. Kesurupan, stres, kegilaan. Tapi kalau perenungan menghasilkan gagasan, menghasilkan ide. Sebelum saya menulis opini, malamnya saya mencoba merenung, Pak. Ini kalau ada kasus ini, Pak, kira-kira setelah saya baca beberapa referensi, kemudian saya renungkan, baru saya tulis, Pak. Berarti tulisannya pasti orisinal. Tulisannya pasti otentik gitu. Tulisannya pasti berbeda dengan tulisan yang lain. Kenapa? Karena ada hasil renungan yang mendalam. Maka para filosof itu tugasnya seperti itu. Bahkan sastrawan ketika mau menulis puisi, dia merenung. Coba lihat hasil renungannya. Melahirkan sebuah novel yang bermutu, yang punya nilai sastra. Maka dalam 1 tahun bisa jadi hanya 1 novel yang lahir. Dalam hanya 1 puisi yang lahir dari sebuah perenungan yang mendalam itu loh. Tanpa ada perenungan yang mendalam, sulit kita bisa menghasilkan ide dan gagasan. Tanpa perenungan yang mendalam, kita hanya melahirkan plagiarisme, ya kan, copy paste, ya, dari semua pemikiran yang sudah ada, pengulangan. Tanpa perenungan, kita tidak menemukan sesuatu. Ingat loh, di pertemuan pertama kedua, saya menyampaikan pesannya Plato, mencari ilmu itu bukan sekedar tahu, tapi menemukan sesuatu. Kan begitu kan? Kalau belajar sejarah itu bukan sekedar tahu tentang sejarah itu apa, tapi menemukan sesuatu tentang peristiwa sejarah itu loh. Kemampuan kalian menemukan sesuatu itulah melalui proses perenungan yang mendalam. Ya kan? Sebuah proses perenungan yang mendalam itu pasti diawali dengan apa? Diawali dengan kemampuan membaca banyak hal, membaca referensi, berdiskusi, melihat berbagai fenomena-fenomena dan sebagainya. Artinya apa? Filsafat sesungguhnya kerja perenungan, ya kan? Kerja perenungan yang logis rasional, ya kan? Yang memiliki beberapa ciri radikal. Radikal itu adalah berpikir sampai ke akar-akarnya, bukan berpikir pada sesuatu yang menempel pada akar itu, ya kan? Kalau dia berpikir politik apa, maka akar politik itu seperti apa. Berpikir tentang agama itu apa, maka dia berpikir hakikat agama itu apa. Bukan sesuatu yang melekat pada hal yang disebut agama. Ya kan? Nama-nama agama itu sesuatu yang melekat pada hal yang disebut agama. Tapi inti agama itu apa? Nah, itu kan menarik kalau mau dibicarakan. Ya kan? Nah, itu pengertian filsafat. Dan maka dalam konteks ini, filsafat menjadi sesuatu yang penting. Nah, refleksi itu adalah bagaimana proses perenungan itu kan mempertanyakan kembali realitas dengan berbagai pertimbangan. Ya kan? Apa sih? Kenapa sih seperti ini? Ya kan? Apa yang membuat pendidikan kita sekarang berkembang menjadi komoditas? Padahal pendidikan tidak boleh jadi komoditas. Dulu pada tahun 90-an, perdebatan tentang apakah pendidikan itu komoditas atau bukan itu pernah menjadi perdebatan yang menarik, meskipun kemudian kita tetap kalah. Sekarang pendidikan itu komoditas seperti industrialisasi. Ya kan? Siapa konsumennya? Siapa produsennya? Dulu kan nggak boleh mengatakan pendidikan itu komoditas, ada produsen, ada konsumen. Sekarang kan konsumennya adalah masyarakat dan mahasiswa, produsennya adalah lembaga pendidikan. Sekarang ini bisnis yang paling menjanjikan adalah bisnis di bidang pendidikan, nggak ada ruginya. 2 bisnis katanya, pendidikan dan kesehatan, itu bisnis yang sangat menguntungkan katanya. Padahal pesan negara, 2 hal ini nggak boleh ada kata rugi dan nggak boleh ada kata untung. Kenapa? Karena negara wajib hadir dalam proses kesehatan masyarakat, negara wajib hadir dalam proses pendidikan masyarakat. Maka nggak boleh, karena itu amanah konstitusi. Wah, dulu perdebatannya menarik sekali. Sekarang nggak ada yang berdebat seperti itu. Kenapa? Karena memang sudah terjebak jadi komoditas. Kalian kuliah kan membeli karena sudah merasa membayar, maka harus mendapatkan layanan, ya kan? Membeli gelar kan begitu ya? Bukan mencari ilmu tuh. Bayar UKT kan membeli gelar, kan gitu kan? Sehingga kalau nggak ada dosen ya nggak kuliah. Wong itu saya sudah membayar mahal. Nah ini mana? Ini perbincangan yang menarik tahun 90-an. Sekarang nggak ada yang menarik. Sekarang yang menarik itu
era milenial itu kalau memperbincangkan yang mendasar apa yang menarik, isu apa yang menarik sekarang bagi generasi milenial. Generasi saya itu kan generasi X. Ada generasi Y, ada generasi X. Generasi X itu generasi lahir tahun 60-an sampai 80-an, 70-an. Generasi yang idealis, generasi yang tapi tidak generasi yang tapi tidak multitasking dia. Beda dengan generasi Z. Generasi Z itu generasi yang tidak penting kepakaran karena mereka multitasking gitu. Kepakaran nggak penting sekarang itu loh. Ya kan? Isu generasi milenial itu sekarang itu apa yang menarik? Yang lebih banyak diperbincangkan ketimbang memperdebatkan tentang konsep pendidikan, memperdebatkan tentang konsep agama dan sebagainya. Apa yang menarik sekarang? Kesehatan mental, Pak. Apa? Kesehatan mental mungkin, Pak. Kesehatan mental. Benar toh. Saya nggak yakin anak-anak generasi milenial ngomong kesehatan mental. Apa, Disa? Konflik Ukraina sama Rusia, terus minyak Mandalika juga, Pak. Nah, mosok sih berdebat ora percaya isu-isu kayak ngono kuwi. Paling orientasinya kan menjadi cepat kaya seperti siapa? Ayo. Influencer, artis. Influencer. Siapa lagi yang kemudian tiba-tiba dalam waktu yang sangat cepat mereka sangat kaya, bagi uang 1 miliar itu. Ternyata hasilnya Pak. Nah, kan seperti itu imajinasinya itu loh. Ya kan? Imajinasinya adalah menjadi cepat kaya, populer. Ya kan? Bagi generasi milenial sekarang itu, kesuksesan adalah fame, popularitas, kemudian menguasai kekuasaan, punya uang, ya kan? Punya harta. Kan begitu kan? Itu dianggap sukses. Sukses itu kalau sudah populer, duit, duit kekuasaan, itu sukses. Padahal Plato pernah mengatakan bahwa kesuksesan seperti itu adalah kesuksesan imajiner. Tahu kesuksesan imajiner? Dulu ada bukunya Plato, saya lupa namanya. Bukunya Plato itu tentang kesuksesan imajiner itu. Banyak orang menganggap itu adalah sebuah kesuksesan. Sehingga hampir semua orang suatu saat nanti akan berorientasi bahwa materialisasi kehidupan adalah sebuah kesuksesan. Kalau sudah dapat sumber-sumber material, maka dia sukses itu loh. Maka banyak orang mengejar kesuksesan itu. Tapi kata Plato, itu adalah kesuksesan imajiner. Sesuatu yang sebenarnya imajinatif, tapi dianggap sebagai sebuah kesuksesan. Kalau dalam bahasanya Bourdieu mungkin disebut sebagai doksa itu. Idol seperti itu, ya. Bahkan coba teman-teman lihat kemarin itu kan disebut sebagai hari kebahagiaan dunia ya. Kemarin disebut hari kebahagiaan dunia itu. Coba teman-teman bisa lihat ukuran-ukuran kebahagiaan sebuah masyarakat itu diukur dari beberapa hal yang kemudian disebutkan. Misalnya ternyata selama berpuluh-puluh tahun, 10 tahun belakangan ini, negara yang dianggap paling bahagia dan 5 negara yang paling tidak bahagia itu bisa dilihat kok. Kemudian saya bertanya-tanya loh, peran agama di mana ya? Saya pengen tanya itu, saya pengen nulis itu sebenarnya. Hari bahagia dan peran agama itu. Misalnya, negara paling bahagia di dunia negara mana? Selama 5 tahun berturut-turut loh itu negara-negara ini loh. Nah, ukuran kita kan nggak mau mengukur itu. Itu kan ukuran orang-orang sekuler, Pak. Bukan ukuran kita itu. Ukuran kita itu bahagia itu sederhana, Pak. Bisa lihat pantai, ya kan? Bisa mancing, itu bahagia. Bahagia yang sangat sporadis itu kan bukan kebahagiaan itu loh. Maksud bahagia sporadis itu loh. Ada orang miskin, kelaparan, dikasih makan, bahagia, baru menderita lagi gitu. Baru menderita lagi, dikasih makan lagi, bahagia lagi, menderita lagi itu. Apa seperti itu kebahagiaan? Ayo, 5 negara atau 1 deretan pertama negara paling bahagia negara mana? Finlandia, Pak. Finlandia, Denmark, Swedia, Norwegia, negara-negara Skandinavia itu loh. Ya kan ada beberapa ukuran kebahagiaan itu. Misalnya pendapatan per kapita, produk domestik bruto masyarakatnya, kemudian dukungan sosial, ya kan? Tingkat korupsi, ya kan?
tingkat harapan hidup. Ternyata itu negara-negara paling bahagia. Nir kekerasan misalnya. Makanya negara-negara 5 negara itu penjaranya mesti sepi. Ya kan? Bisa diukur negara paling bahagia itu hunian di sel-sel penjara, di lembaga permasyarakatan itu mesti sepi. Semakin tidak ada orang di penjara menunjukkan bahwa masyarakatnya semakin bahagia. Indonesia ada nggak penjara sepi? Penuh Pak. Nggak ada. Bahkan saya kadang-kadang membayangkan jangan-jangan memang aparatur negara itu ya berharap selalu ada orang yang melanggar supaya penjara itu tetap ramai. Ya. Negara yang paling tidak bahagia di dunia negara mana? Ini survei kemarin loh ya, survei yang baru saja dilansir loh ya. Afghanistan. Bayangkan, Afghanistan negara yang paling tidak bahagia di dunia itu. Tingkat harapan hidupnya sangat kecil. Dukungan sosial juga sangat kecil dan sebagainya itu. Bayangkan itu. Nah ini kan menarik. Ya kan? Nah hal seperti ini memang, sehingga kadang lalu peran agama di mana ya? Jangan-jangan kesalehan personal itu tidak berhubungan dengan kesalehan komunal itu. Jangan-jangan dalam keadaan tertentu orang menerjemahkan agama hanya untuk kepentingan personal, bukan membangun peradaban komunal itu. Jangan-jangan kan begitu ya. Kenapa di masyarakat yang dianggap agamis misalnya, Finlandia juga masyarakat agamis loh ya. Jangan dikira itu tidak agamis. Saya pernah riset tentang korupsi dan mentalitas kebudayaan. Saya pernah survei. Ternyata, kenapa? Ini sudah jadi buku. Saya sudah jadi buku. Bukunya ini, coba tak lihat bukunya ya, mudah-mudahan masih ada. Nah, ini bukunya. Ini buku saya. Nah, saya pernah nulis buku, judulnya kok nggak kelihatan ya? Nah, ini, Lawan Korupsi. Nah, ini buku saya. Ini hasil riset. Hasil riset terkait dengan korupsi dan mentalitas kebudayaan. Nah, saya tanya, kenapa justru banyak orang-orang yang punya pemahaman keagamaan yang dianggap baik, bukan pemahaman, perilaku beragamanya dianggap baik secara simbolik, tapi juga melakukan berbagai tingkat kejahatan korupsi di banyak negara-negara yang dianggap agamis, tingkat korupsinya sangat tinggi. Ayo. Ada kontradiksi nggak kira-kira di situ loh? Bagaimana mungkin masyarakat yang dianggap religius tapi tingkat korupsinya juga tinggi, budaya bersihnya juga masih sangat rendah misalnya. Ada kontradiksi nggak kira-kira? Ada kontradiksi nggak kira-kira? Atau kita menganggap bahwa di dalam riset itu saya sebutkan jangan-jangan banyak orang di masyarakat kita itu menganggap korupsi itu gradasi dosanya yang paling rendah, Pak. Gradasi dosa paling tinggi itu kan syirik. Yang kedua zina. Korupsi nomor berapa? Nomor 99, Pak. Artinya apa? Suatu perilaku yang masih bisa termaafkan. Nanti di bulan Ramadan kita ibadah bulan Ramadan termaafkan itu. Ada nggak masyarakat punya pemahaman seperti itu? Wakeh. Banyak. Ini termaafkan, Pak. Jadi nggak usah terlalu sibuk mengurusi itu. Yang bahaya kalau kita syirik. Yang bahaya kalau kita itu loh, seperti itu. Gradasi dosanya dianggap gradasi dosanya paling rendah. Sehingga banyak orang kemudian menganggap bahwa korupsi adalah sesuatu yang biasa. Maka muncullah istilahnya namanya banalitas korupsi. Apa itu banalitas korupsi? Korupsi hanya tidak lagi dilakukan oleh orang per orang, tapi dilakukan secara massal. Maka korupsi jadi banal. Bayangkan, ya kan? Sehingga karena korupsi itu jadi banal, seorang filosof, saya lupa namanya, yang fenomenologi kejahatan itu siapa namanya filosofnya ya? Sehingga dia mengatakan begini, suatu kejahatan kalau dia dilakukan secara massal oleh banyak orang, maka kejahatan itu akan dianggap menjadi sesuatu yang biasa oleh masyarakat. Benar nggak? Benar nggak internet seperti itu nggak? Suatu kesalahan itu, tapi karena dilakukan secara massal oleh banyak orang, maka banyak orang akan menganggap ini sebagai suatu hal yang biasa terjadi.
Hah? Benar nggak seperti itu? Benar, Pak. Sangat benar. Di jalan raya banyak orang ngebut, banyak melanggar lalu lintas karena secara massal sudah terjadi. Jadi kalau kita taat malah kita yang aneh itu loh. Ya, ini secara massal. Masih ingat ada seorang ibu-ibu namanya Siami yang di Surabaya Barat yang kemudian diusir oleh masyarakat sekitarnya gara-gara anaknya mengadu kepada dinas pendidikan bahwa satu sekolahan itu nyontek ke dia itu loh. Dia jujur karena UNAS, tapi justru dia jadi orang yang disakiti itu loh, dibully oleh banyak orang itu loh. Masih ingat nggak? Kalian mungkin masih SD saat itu ya, kalau nggak SMP mungkin SMP kalian ini. Ya, anak-anak ada sehingga dia diusir loh. Artinya orang jujur malah hajur gitu. Bahasanya memang Jawa tadi bener loh. Orang jujur malah hajur itu. Nah seperti itu teman-teman sekalian. Maka dengan cara-cara belajar yang mencoba mempertanyakan kembali secara serius segala sesuatu sampai pada hakikatnya, maka kita akan bisa merenungkan bahwa oh ternyata fenomena itu ini loh sebenarnya yang terjadi. Maka kalau suatu saat nanti kalian mempertanyakan segala sesuatu dengan cara mendalam, tulisan kalian mesti otentik, orisinal. Otentik itu apa? Tidak banyak orang tidak membahas itu, tiba-tiba kalian memberikan solusi yang tidak terduga itu loh. Itu otentik. Paham ya? Maksud saya paham nggak? Dari banyak aktivitas masyarakat, banyak sebuah fenomena, sebuah masalah, ketika banyak orang menganggap itu tidak menjadi sesuatu yang normal terjadi, tiba-tiba kalian mencoba memikirkan dengan cara yang tidak terduga. Solusi yang kalian berikan adalah solusi yang tidak sebagaimana banyak orang menyampaikan solusi itu loh. Maka kalau suatu saat nanti kalian nulis opini koran, nulis lomba karya tulis ilmiah, kalau kalian memberikan sebuah gagasan-gagasan orisinal dan otentik yang tidak umum diketahui oleh banyak orang, maka potensi tulisan kalian dianggap menjadi tulisan yang karena kalian sudah menemukan sesuatu, maka tulisan kalian dianggap tulisan yang orisinal. Mesti dimuat di koran kalau seperti itu. Iya kan? Maka dengan belajar filsafat, kita belajar merenungkan segala sesuatu itu. Mempertanyakan kembali. Bukan menerima segala sesuatu begitu saja. Tapi cara mempertanyakan kembali itu ya tetap dengan berbagai tiga prinsip yang itu dipelajari dalam logika dan pemikiran kritis. 3 prinsip dalam berpikir kefilsafatan itu. Masih ingat nggak? Ini materi kemarin kalau nggak salah itu. Dalam logika dan pemikiran filsafat. Ada 3 prinsip berpikir logis. Ya apa saja yo. Sehingga dengan seperti itu penjelasan kita tentang realitas bisa diterima oleh akal sehat. Ayo, 3 prinsip itu apa? Principium argumentum, prinsip dengan argumentasi. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Yuk, ngulang logika lagi. Logika kan minggu kemarin baru dian. Principium argumentum, principium exclusivity, tidak ada kemungkinan jalan ketiga jika dua hal itu berbeda secara hitam putih katanya. Tapi kalau putih-putih, maka pasti ada banyak jalan. Yang ketiga adalah principium sufficient reason, berpikir cukup alasan. Ya kan? Jadi, berpikir dengan berbagai argumentasi, berarti ada banyak pertimbangan-pertimbangan yang dimunculkan kemudian. Kemudian berpikir dengan menggunakan logika bahwa jika dua hal itu berbeda secara mutlak, tidak mungkin dua-duanya berlaku dalam waktu bersamaan. Ya kan? Yang ketiga adalah prinsip berpikir cukup alasan. Tadi kita tidak boleh hanya sekedar menerima atau menolak, tapi harus menyampaikan berbagai alasan-alasan mengapa kita menyetujui atau menerima berbagai fenomena itu. Nah, itulah yang disebut dengan refleksi logis rasional. Pelajaran ini tidak berbeda jauh dengan pelajaran logika, teman-teman sekalian. Nah, ini pengertian filsafat secara etimologis, dan yang kedua adalah secara terminologis. Yang terminologis adalah filsafat itu suatu sikap. Makanya filsafat itu setelah dia berpikir ada tindakan, bukan hanya berpikir saja itu. Banyak filsuf gagal itu karena apa? Banyak orang menganggap filsafat gagal karena hanya dia bermain-main di dunia ide itu. Kalau dalam bahasa saya itu orang filsafat itu
bisa terbang kemana-mana karena dia punya sayap, maka dia bisa menjelaskan segala sesuatu dari berbagai sudut pandang, karena dia meneliti segala sesuatu yang bernama realitas. Tapi satu kelemahan filsafat katanya itu. Apa itu? Dia tidak punya kaki untuk menjejakkan pikirannya di bumi. Dia punya sayap, bisa terbang kemana-mana, tapi dia nggak punya kaki. Paham ya? Korelasinya paham ya? Maka filsafat yang seperti itu, karena dia menempatkan filsafat hanya menjadi dunia imajinasi. Padahal filsafat tidak seperti itu. Filsafat memang tidak berkaitan dengan realitas, tapi filsafat selalu menjadikan realitas sebagai objek kajian. Ya kan? Makanya para filsuf neo-Marxis menjadikan filsafat sebagai alat revolusi. Filsafat sebagai suatu sikap, bukan hanya sebagai sebuah pikiran. Tapi pikiran harus menyatu dalam tindakan-tindakan. Kredo gerakan filsafat itu adalah dari diskusi, aksi, refleksi. Itu kredo gerakan. Sehingga kalau itu dianut oleh para aktivis mahasiswa, berarti aktivis mahasiswa itu kalau hendak melakukan sebuah gerakan kemahasiswaan harus ada 3 kredo tadi. Diskusi, berarti kalau diskusi itu mematangkan konsep, mencari berbagai informasi-informasi, refleksi, direnungkan secara mendalam, ya kan? Dipertanyakan kembali berbagai hasil-hasil diskusi itu, baru kemudian aksi atau tindakan. Gerakan mahasiswa itu harusnya ke sana, gerakan intelektual itu harusnya ke sana, bukan dari aksi ke aksi tanpa diskusi, tanpa refleksi. Itu yang membedakan antara masyarakat intelektual dengan masyarakat non-intelektual. Maka dengan belajar filsafat, kita punya sikap tentang segala sesuatu itu. Meskipun kita menyampaikan berbagai alternatif, tapi para filsuf selalu memberikan sebuah sikap yang jelas. Kalau saya kan memang bukan seorang filosof, saya itu adalah seorang sarjana filsafat. Orang yang belajar tentang filsafat. Tapi belum sampai pada tahap sebagai seorang filosof. Yang kedua, filsafat sebagai metode berpikir. Yang ketiga, filsafat sebagai akumulasi dari berbagai persoalan-persoalan kehidupan itu, yang dicoba untuk dicari solusi dan persoalan dan solusi dan alternatif pemecahan masalahnya. Filsafat adalah sekumpulan pemikiran, teori-teori yang dibangun oleh para filosof. Filsafat adalah analisis kritis bahasa dan pengertian. Makanya kalau teman-teman lihat, kalau kita melihat filsafat sebagai analisis kritis terhadap bahasa, maka sering teman-teman lihat filsafat selalu bertanya tentang sesuatu yang tidak terduga. Apa sih sejarah itu? Bagaimana sebuah peristiwa disebut sebagai sebuah sejarah itu? Apa motor penggerak dalam sejarah itu? Apakah sejarah itu linear, elip, atau spiral? Apakah agama itu? Apakah yang menjadikan sesuatu disebut agama itu? Apakah yang melekat? Apakah substansi agama itu? Apakah selama ini orang hanya berdebat pada sesuatu yang ada dalam pinggiran agama-agama misalnya itu? Maka filsafat melakukan kritik atas bahasa-bahasa yang kita gunakan. Makanya wajar kalau filsafat bertanya sesuatu yang sederhana sampai pada sesuatu yang kompleks. Sebagai tahap latihan, filsafat bertanya, apa itu meja? Apa itu kursi? Apa itu manusia, Pak? Supaya apa? Supaya orang yang belajar tentang bagaimana metode filsafat itu semakin paham bahwa kita betul-betul bisa menjelaskan segala sesuatu berdasarkan pada hakikatnya. Hakikatnya adalah sesuatu yang menjadikan halnya itu sebagai halnya. Hakikat manusia adalah sesuatu yang menjadikan manusia sebagai manusia. Kan gitu kan? Sesuatu yang menjadikan manusia sebagai manusia apa? Rasionali. Kemanusiaan. Berarti tanpa itu dia tidak sebagai manusia. Hakikat agama adalah apa? Ketundukan. Berarti kalau ada seseorang yang beragama tidak tunduk, maka dia bukan agama. Misalnya seperti itu. Bagaimana orang tunduk? Masing-masing agama punya jalannya berbeda. Kan begitu. Kita nggak boleh mendefinisikan sesuatu berdasarkan perspektif subjektif kita. Agama adalah sebagaimana kita anut. Yang tidak kita anut, itu bukan agama. Kan begitu ya biasanya ya? Mas Fikri, Mas Joko ya? Kita selalu seperti itu kan? Kita suka sekali membuat definisi atas dasar subjektivitas kita dengan menolak definisi yang lain. Mirip dengan berapa tahun yang lalu,
sebuah organisasi keagamaan plat merah mendefinisikan apa arti pluralisme. Dengan definisi pluralisme itulah kemudian dia mengambil kesimpulan bahwa pluralisme adalah sesuatu yang sesat secara agama dan tidak boleh dianut. Masih ingat nggak itu? Berapa tahun yang lalu? Pluralisme adalah mengakui semua agama benar. Gitu. Padahal perspektif pluralisme tidak seperti itu. Mendefinisikan secara letterlek gitu. Nah, begitulah filsafat. Analisa kritis bahasa dan pengertian. Apa yang selama ini kita anggap sebagai sebuah konsep yang benar dalam bahasa-bahasa ilmu pengetahuan dipertanyakan kembali oleh filsafat. Karena pertanyaan-pertanyaan kembali oleh filsafat itulah kemudian memunculkan sesuatu yang baru, dinamis dalam ilmu pengetahuan itu. Apa itu demokrasi? Dulu orang menganggap demokrasi ya sekedar dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Selesai nggak pengertian itu? Selesai nggak? Tidak selesai. Akhirnya muncul sebuah pranata bagaimana supaya membuat demokrasi itu berjalan. Pengertian itu loh. Muncullah pemikiran-pemikiran baru, mempertanyakan kembali pengertian. Sehingga muncullah istilah-istilah demokrasi adalah, demokrasi, makna demokrasi adalah kedaulatan rakyat, dan sebagainya. Demokrasi adalah sebuah proses di mana rekrutmen pemimpin dilakukan melalui proses-proses pemilihan umum. Rakyat terlibat sebagai subjek. Muncul istilah-istilah itu. Nah, dan yang terakhir, filsafat adalah pemahaman yang komprehensif, tidak parsial, tidak sepotong-potong, tapi dia komprehensif. Komprehensif itu artinya menyeluruh. Karena dia punya pemahaman yang menyeluruh, maka dia tidak bersifat sporadis, tidak ego sektoral, ya kan? Tidak arogan secara intelektual, tapi dia menyampaikan segala sesuatu dalam perspektif dari berbagai sudut pandang. Itulah dikeluarin deh. Itulah pengertian filsafat secara etimologis, terminologis, pemahaman yang komprehensif. Apa itu manusia? Memahami manusia dari berbagai sudut pandang, ya kan? Orang psikologi memahami manusia dari sudut pandang kepribadian, orang ekonomi memahami manusia dari homo economicus, politik memahami manusia sebagai mens animal zoon politikons, ya kan? Orang antropologi memahami manusia dari sudut pandang kebudayaan. Tapi apakah itu manusia? Belum. Itu bukan manusia. Itu hanya atribut yang melekat pada hal yang disebut manusia. Atribut itu dipelajari oleh ilmu-ilmu khusus. Sementara pengertian manusia sebagai landasan pijaknya, filsafat manusia lah yang kemudian harus menjelaskan itu. Begitu teman-teman. Dari beberapa PPT ini, ya kan, ini simpulannya begitu. Secara terminologis berarti filsafat adalah sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Pengertian yang pertama ini disebut sebagai falsafah hidup. Falsafah hidup itu sering kita terima tanpa sikap kritis. Yang pertama itu. Sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya tidak kita terima secara kritis tuh. Yang penting kita warisi. Karena kebudayaan adalah warisan yang kita terima tanpa surat wasiat. Karena kebudayaan adalah warisan yang kita terima tanpa surat wasiat, maka kita seringkali menerima bentuk-bentuk kebudayaan apa adanya tanpa pernah mencoba mengkonstruksikan ulang apa makna kebudayaan itu. Ya kan? Mengapa orang Jawa kalau nikah pakai terop, ya kan? Mengapa orang Jawa kalau ada selamatan, ada kenduri, ada barok, ada berkatan. Ya kalau orang ditanya, Mas, sekian pundi Mas? Iki saka nampa berkat. Ya, selain ya, kalau orang diundang kenduri kan nampa berkat gitu kan. Berkat dari kata barokah. Barokah itu kebaikan, sedekah dari tuan rumah. Kenapa orang Jawa itu kalau menikah pakai terop? Terop itu apa? Terop dari kata ta'aruf. Orang menikah itu harus diperkenalkan secara publik. Jangan disembunyikan. Kalau disembunyikan dia jadi fitnah. Maka harus secara publik tahu bahwa dia sudah menikah. Ini menarik kan sebenarnya. Berarti kalau kita mendaur ulang, mempertanyakan ulang berbagai warisan kebudayaan kita, ternyata ada sesuatu yang bermakna di sana. Cuma biasanya kita menerima pemahaman kebudayaan tanpa sikap kritis. Yang kedua, filsafat sebagai proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang kita junjung tinggi. Yang kedua ini yang banyak orang nggak suka itu. Ini banyak orang yang nggak suka, makanya kemudian
siapa namanya Al-Ghazali menulis buku Tahafut Al-Falasifah, dibantah oleh Ibnu Rus, ternyata yang menulis Tahafut At-Tahafut, hujatan atas hujatan tuh. Karena filsafat mempertanyakan, dia kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap kita itu loh. Ya kan? Ya, saya memang suka memberikan contoh tentang agama karena memang ini sedang menarik abadnya agama-agama sekarang. Filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Ini yang kemudian melahirkan definisi-definisi baru itu. Definisi baru itu menjadi sesuatu yang penting dalam rangka sebagai landasan pijak dari semua alur pembicaraan. Bagaimana mungkin kita bisa berdebat tentang agama kalau pengertian agama kita satu sama lain berbeda misalnya. Ya kan? Sudut pandangnya berbeda misalnya. Bagaimana mungkin kita bisa menemukan satu titik pemahaman ketika pemahaman demokrasi itu berbeda misalnya. Maka penjelasan tentang arti dan konsep sebagai sebuah penjelasan yang menjadi sesuatu yang dibutuhkan dari semua alur pembicaraan. Yang terakhir, filsafat sebagai sekumpulan problema langsung yang mendapatkan perhatian dari manusia. Maka filsafat bukan tidak berhadapan dengan masalah kemanusiaan. Filsafat pasti berhadapan dengan masalah kemanusiaan. Justru yang bisa menemukan inti dari persoalan itu adalah cara kerja pemikiran kefilsafatan. Ya kan? Karena filsafat adalah seni bertanya. Dia menaruh perhatian betul terhadap peristiwa kemanusiaan itu. Nanti ilmu-ilmu khususlah yang kemudian menjelaskan berbagai fenomena-fenomena yang ada pada kemanusiaan itu. Jadi, simpulannya, dua hal ini. Filsafat harus dipahami sebagai upaya, proses, metodis, atau cara untuk terus-menerus mencari kebenaran. Filsafat harus dilihat sebagai upaya untuk memahami konsep dan ide. Dalam dua hal inilah filsafat harus diletakkan. Ya kan? Sehingga filsafat dalam dua hal ini dibutuhkan nggak oleh sejarah, teman-teman sekalian? Filsafat dipahami sebagai upaya, proses, metode, cara untuk terus-menerus mencari kebenaran. Filsafat harus dipahami sebagai upaya untuk memahami konsep atau ide-ide. Dalam dua konteks ini, ilmu sejarah butuh nggak filsafat? Butuh, Pak. Itu Pak. Hah? Betul, Pak. Butuh, Pak. Butuh. Dia butuh. Nah, sehingga kalau banyak orang kemudian mengabaikan ini, mungkin dia tahu, mungkin boleh filsafat mata kuliahnya dihilangkan, tetapi dia masuk dalam bagian dari ilmu-ilmu lain, tidak apa-apa. Tetapi pada intinya, semua ilmu akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka, pasti membutuhkan cara kerja pemikiran kefilsafatan ini. Nah, inilah pemahaman pengertian filsafat secara terminologis. Mengenai pengertian radikal dan sebagainya, teman-teman bisa belajar sendirilah di berbagai buku. Ini nggak usah, karena ini sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Nah, ini yang kedua. Kalau ini pertama sampai yang tadi, ya, ini adalah pendekatan filsafat secara definisi yang dari sini sampai ke atas. Tapi kalau di sini ini adalah pendekatan filsafat secara sistematika. Jadi teman-teman sekalian, kalau kalian belajar filsafat sebenarnya di sinilah cabang-cabang filsafat itu. Ada cabang umum, ada cabang khusus. Ya kan? Cabang umum inilah yang sering menjadi pelajaran dalam filsafat ilmu. Ada metafisika, ilmu tentang apa itu ada, ya kan? Ada dan nyata itu sesuatu yang berbeda, misalnya gitu. Nyata itu juga dipelajari. Apa pentingnya belajar? Misalnya saya bertanya tentang di dalam sejarah Kerajaan Mataram itu ada mitos tentang Nyi Roro Kidul, penguasa Ratu Selatan. Pertanyaan saya adalah, penguasa Ratu Selatan itu ada atau nyata? Ada. Ada dalam apa? Dalam mitos. Dalam mitologi masyarakat, dalam cerita folklor masyarakat. Nyata, apa itu nyata? Tidak ada wujudnya. Karena tidak bisa dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Berarti sejarah itu
pasti akan bicara tentang sesuatu yang ada atau sesuatu yang nyata. Nyata, Pak. Yang nyata. Kalau sekedar ada belum tentu, ya kan? Tapi mitologi orang masyarakat Jawa tentang Nyi Roro Kidul itu ada atau nyata? Ada. Nah, mitologinya loh, Nyi Roro Kidulnya Nyata. ada, tapi nggak nyata. Tapi mitologi orang terhadap kepercayaan orang terhadap penguasa Ratu Selatan itu ada tuh nyata. Nyata, Pak. Nyata. Kenapa? Karena memang terbukti masyarakat di sana di Mataraman punya kepercayaan terhadap itu. Berarti begini, yang nyata mesti ada, tapi yang ada belum tentu nyata. Ini baru sederhana tentang metafisika loh ya. Padahal ini mata kuliah yang saya jauhi itu, karena metafisika itu katanya dulu loh. Dosen saya itu yang ngajar itu seorang Romo yang nilai A itu hanya miliknya Tuhan itu. Nilai A itu miliknya Tuhan. Kalian tuh ya BC dan C itu sudah pantas itu. Maka saya metafisika saya dapat C itu. Nah, ada epistemologi, teori tentang pengetahuan. Di situ dipelajari tentang epistemologi dasar, metodologi, logika. Ada tentang aksiologi, etika dan estetika dulu di Fakultas Ilmu Budaya, mata kuliah ini wajib dulu. Ya, filsafat ilmu di epistemologi ini, ya ta. Kemudian etika dan estetika itu mata kuliah wajib di semester 1 dan 2 dulu. Semester ini yang tidak wajib karena terjadi redesain kurikulum. Dulu semua mahasiswa di Fakultas Ilmu Budaya pasti mendapatkan mata kuliah namanya etika dan estetika. Etika itu tentang nilai kebaikan, estetika itu tentang nilai keindahan. Ya kan? Nah, jika kalau kalian lihat di dalam sistematika filsafat ini, kenapa mata kuliah dasar di Fakultas Ilmu Budaya itu pasti belajar tentang logika, etika dan estetika, karena untuk menjadi manusia, Fakultas Ilmu Budaya itu kan Fakultas of Humanities, Fakultas ilmu-ilmu kemanusiaan. Berarti untuk menjadi seorang manusia, maka 3 hal penting yang harus diketahui dan dikuasai. Yang pertama adalah logika. Logika adalah ilmu yang terkait dengan benar salah. Maka hidup manusia, kalau dia tahu tentang benar salah, maka dia menjadi logis. Ya kan? Yang kedua, etika. Manusia harus paham tentang ilmu yang pengetahuan tentang baik dan buruk. Maka hidup manusia harus jadi etis, logis, etis. Tapi ternyata itu tidak cukup. Kenapa? Supaya manusia itu komprehensif sebagai manusia, maka manusia itu harus logis, etis, estetis. Benar, baik, satunya apa? Indah. Indah. Manusia itu baik, benar, indah. Satu saja hilang, ya kan? Satu saja ada yang hilang dari hal dasar yang harus menjadi prinsip kemanusiaan, maka kita tidak sempurna sebagai manusia. Ada orang yang sangat baik, sangat agamis, tapi nggak mencintai kesenian. Ya, hidupnya jadi kering. Agama dipahami seperti matematika itu loh. Yang terjadi akhirnya seperti itu kan, masuk agama kayak matematika itu. Padahal nggak bisa kita memahami agama seperti matematika. Tapi ada orang yang begitu logis, tapi nggak baik dan nggak indah. Kayak siapa itu ayo? Pernah nggak dalam sejarah kemanusiaan terjadi pembantaian secara massal terhadap satu genosida, terhadap satu etnis, tapi dia menjelaskan dengan logis kenapa itu harus dibantai itu? Hitler, Pak. Hitler dalam bukunya Mein Kampf yang membunuh berapa juta kaum Yahudi di sebuah camp yang dia mengatakan ketika dia dipanggil oleh para pemuka agama di Jerman, dia mengatakan, "Loh, bukankah dalam kitab-kitab suci kita menyebut bahwa Yahudi itu kan benalu yang harus disimpan dalam gote-gote itu supaya dia tidak kemana-mana. Saya kan hanya menjalankan perintah agama dengan cara yang efektif dan efisien gitu. Bayangkan. Logis nggak kira-kira itu?
Logis. Iya, sama dengan yang terjadi sekarang ini. Segala hal kalau dengan nama agama laris. Segala hal kalau sudah berjuang atas nama agama, maka semua orang menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang benar. Maka kadang-kadang berbahaya sekali kalau kita salah menerima konsep ini. Bahkan kekerasan atas nama agama, bahaya nggak kira-kira? Bahaya, Pak. Apa bahayanya kekerasan atas nama agama? Membenarkan kekerasan untuk menegakkan agama, Pak, kayak teroris. Iya, akhirnya kemudian menganggap bahwa kekerasan adalah bagian dari perintah agama. Sehingga membunuh atau dibunuh, yang satu mengatakan jihad, yang satu mengatakan perang suci. Perang melawan setan gitu loh. Kalau sudah kekerasan atas nama agama, bagaimana cara menyelesaikannya? Apakah bisa selesai kira-kira? Baru selesai kalau genosida. Satu pemahaman, habis semuanya. Apakah seperti itu ruang publik kita itu? Kan begitu. Maka kekerasan atas nama agama itu, kalau kemudian dilegitimasi, muncullah apa yang disebut dengan sakralisasi kekerasan. Tahu artinya sakralisasi kekerasan? Kekerasan menjadi sesuatu yang sakral, menjadi sesuatu yang suci. Padahal wildness, kekerasan adalah kekerasan, keliaran adalah keliaran. Tidak ada dalil yang membenarkan setiap bentuk kekerasan dan keliaran itu. Makanya sekarang atas nama itulah kemudian dunia merumuskan sebuah konsep kemanusiaan disebut dengan global etika global itu. Salah satu tokohnya adalah Hans Kung. Maka ini lihat, dalam filsafat, logis, etis, estetis menjadi sesuatu yang penting. Dan ini di banyak negara yang sudah maju, pelajaran seperti ini sudah diajarkan sejak SD, SMP, SMA. Ketika sudah masuk di perguruan tinggi, sudah tinggal memetik hasilnya itu loh. Kita terlambat. Di bidang khusus ada nama filsafat-filsafat sesuai dengan perspektifnya. Ada filsafat ekonomi, ada filsafat sejarah, ada filsafat agama, dan sebagainya. Nah, dari cabang-cabang ini teman-teman sekalian, yang umum ini lebih baik dipelajari secara menyeluruh, secara mendasar, teman-teman sekalian. Tapi yang khusus tergantung dari sudut pandang kita itu. Nah, boleh nggak kita menguasai satu cabang? Boleh. Misalnya saya menjadi ahli di bidang logika, Pak, nggak apa-apa. Bahkan sekarang logika itu menjadi bahkan di universitas menjadi mata kuliah wajib sekarang logika itu. Kenapa teman-teman ini wajib? Revolusi Industri 4.0 itu sangat membutuhkan mahasiswa atau lulusan yang punya keterampilan dan kecakapan dalam berpikir logis kritis. Pasti butuh. Bukan sekedar sarjana, tetapi punya keterampilan dalam berpikir logis kritis. Ada masalah, bagaimana kemudian dia bisa menyampaikan gagasan-gagasan itu atas masalah-masalah itu. Keterampilan-keterampilan ini ternyata dibutuhkan suatu saat nanti ketika kita bekerja. Nah, yang terakhir adalah belajar melalui tokoh dan alirannya. Ada idealisme, ada positivisme, dan sebagainya. Ini yang nanti akan kita pelajari di pertemuan. Kita sudah mulai presentasi diskusi nanti yang ini. Ya kan? Nanti kita pilih dari semua filosof ini loh. Mohon maaf jika filosof ini hampir nggak ada yang dari Timur Tengah atau dari Jawa, dari Nusantara. Padahal di Nusantara itu banyak para pemikir. Mohon maaf. Di samping saya khawatir kalau saya memilih, meskipun sebenarnya ini juga sangat Eropa sentris sebenarnya itu. Padahal beberapa pemikir ini sangat terpengaruh oleh pemikirannya para filosof di Timur Tengah itu. Ya kan? Ibnu Rus dan sebagainya itu memberikan pengaruh luar biasa. Al-Farabi, Ibnu Sina itu memberikan pengaruh yang luar biasa. Tapi mohon maaf saya belum, karena mungkin penguasaan yang tidak cukup baik terhadap para filosof itu, bukan berarti tidak penting. Teman-teman yang nanti boleh mencari buku-buku yang memang bisa dipelajari. Nah, ini beberapa penyebaran filsafat dari aspek geokultur itu. Ini teman-teman juga bisa dilihat dari perspektif sejarah. Kenapa ya? Kalau di Timur Tengah yang berkembang seperti ini, yang di Timur berkembang seperti ini, yang di Barat berkembang perspektif filsafat yang dipelajari secara akademis di Eropa dan di daerah jajahan, sementara di Timur berkembang di Asia, misalnya di India, Tiongkok,
itu filsafat itu menyatu dengan kebudayaan. Sehingga ciri khasnya kedekatan hubungan antara filsafat dengan agama. Ya kan? Muncullah Hinduisme, Taoisme, Konfusianisme gitu loh, Buddhisme dan sebagainya. Dekat betul antara agama dengan filsafat dan kebudayaan. Sementara di Timur Tengah itu ini menarik gitu. Mereka juga agak sama dengan Timur sebenarnya, tetapi memunculkan pemikir-pemikir yang berangkat dari pemahaman mereka atas teks agama itu. Nah, coba ini kalian kenapa peta aspek geokultur itu bisa seperti ini deh. Yang suatu saat siapa namanya ya? Seorang pemikir dari Timur Tengah, saya lupa namanya, mungkin teman-teman tahu ya, bukan Ibnu Rus, tapi pemikir yang sangat revolusioner, yang suatu saat dia ketika berada di Prancis ditanya oleh memberi kuliah di Sorbonne University, suatu saat dia ditanya, bagaimana Anda bisa menjelaskan masyarakat Prancis saat ini tuh? Dia mengatakan di Prancis ini sedikit Muslim tapi banyak Islam. Tapi di tempat kami banyak Muslim tapi sedikit Islam itu. Wah, itu penjelasan seperti apa? Kan orang bingung, ini apa maksudnya ya? Siapa nama filosofnya itu ya? Coba nanti saya coba cari lagi ya nama tokoh ini yang dia mengatakan di negara kami itu banyak Muslim tapi sedikit Islam, tapi di Prancis sedikit Muslim tapi banyak Islam. Kira-kira apa yang kemudian menarik untuk diceritakan dari bahasa quote yang kelihatannya sederhana itu? Dia ingin menyampaikan apa kira-kira? Sebagai penutup kuliah kita. Dia ingin menyampaikan apa kira-kira? Iya, Mas Adnan. Maksudnya itu nilai-nilai Islami di sana itu lebih berkembang daripada yang dipraktekkan Muslim-Muslim sendiri di negara-negara asal mereka, Pak. Iya kan? Berarti kan sebenarnya nilainya yang disebarluaskan. Ya kan? Value-nya, bukan atributnya. Muslim itu orang yang memeluk agamanya, gitu kan? Muslim itu pemeluk agamanya, tapi Islam itu value-nya, nilainya. Nah, itu menarik kalau kemudian dibicarakan terus-menerus. Jangan-jangan masyarakat akademis itu nilainya sangat Islami. Hanya berangkat bukan dari tradisi keagamaan Islam misalnya, kan begitu. Ini hanya sebagai analog saja, yang teman-teman nanti bisa mendiskusikan lebih lanjut. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa kemudian kok bisa? Jika kita yakin bahwa peradaban Timur Tengah, peradaban Babilonia, Mesir kuno, itu sebagai titik mula dari peradaban ilmu pengetahuan. Tapi kenapa kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi itu kemudian sangat dominan di masyarakat Eropa, ya kan? Dan disebarluaskan di berbagai negara, sementara agama dan aliran kepercayaan lebih banyak berkembang di Asia dan Timur Tengah. Nah, coba teman-teman nanti refleksikan ulang ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu loh ya? Kenapa hampir semua, coba lihat aliran-aliran ini. Coba lihat, siapa penemunya? Masyarakat Eropa semuanya itu loh. Nggak ada namanya Ki Hajar Dewantara, Listiono Santoso di sini loh. Ya kan? Ki Hadi Mangunkusumo nggak ada namanya, Soekarno nggak masuk di sini loh. Habibie nggak masuk di sini loh. Ya kan? Nah, ini menarik kalau kita perdebatkan teman-teman sekalian. Oke, teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan keempat ini. Nanti mohon teman-teman lihat di Hebat e-learning, di situ ada penugasan individu dan ada tugas kelompok, yang tugas kelompok itu adalah distribusi masing-masing kelompok dalam masing-masing tema. Ya kan? Monggo nanti siapa yang bertanggung jawab di kelas ini. Komtingnya di kelas ini siapa? Kemarin ditunjuk siapa ya? Kalau di kelas satunya kan Ovan. Adisa ya? Reza, Pak. Saya, Pak. Oh, Reza ya, Reza. Nanti monggo diatur ya masing-masing kelompok untuk bisa ada distribusi dalam 9 materi ini ya. Ada berapa kelompok teman-teman sekalian? Ada 9 ya, atau 10 gitu ya? 10 kalau nggak salah. Nah, itu distribusikan dalam kelompok ini. Yang satu kelompok boleh memilih, kalau ini yang relatif agak berat itu adalah
Foucault dan Karl Marx sebenarnya. Relatif agak berat. Itu bisa ditulis oleh 2 kelompok. Monggo. Begitu ya. Kalau bisa dalam 2 hari ini nama kelompok di sini sudah bisa didistribusikan. Saya nanti akan share di WhatsApp grup. Ya, matur suwun teman-teman ya. Pertanyaannya disimpan dulu ya. Nanti kita dialog aja di pertemuan selanjutnya. Karena saya harus segera ke kampus ini. Saya masih di rumah ini, harus segera ke kampus. Ya, matur suwun. Iya, Sekian, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup ya. Terima kasih, Pak. Tutup.